Saya membayangkan diri saya adalah menjadi mereka. Apa yang harus saya lakukan sebagai nelayan itu? Yang saya lakukan adalah menolong mereka, naikkan di atas perahu saya bawa ke darat untuk saya kasih makan dan saya kasih minum, sehingga mereka tidak mati. Itu tidak bisa dinalar oleh akal sehatnya polisi, akal sehatnya jaksa, akal sehatnya hakim, itu bobrok semua itu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dari Mr. Bacot ini saya bacakan, Pak, kasus nelayan yang dipidana 5 tahun di Aceh karena menolong warga Rohingya, bagaimana tanggapannya dari sisi hukum dan kemanusiaan? Ya, saya melihat di Aceh ada beberapa nelayan yang menemukan orang Rohingya di tengah laut, kemudian mereka membawa, menyelamatkan, tetapi mereka dihukum karena melanggar undang-undang imigrasi, memasukkan orang lain ke wilayah negara Republik Indonesia tanpa izin. Ini hal yang salah. Jadi kalau di dalam hukum, makanya di dalam pengadilan itu hiasan daripada lambang pengadilan itu dihiasi oleh Pancasila. Dan mars penegakan hukum di ruang sidang dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung itu menyebutkan berlandaskan pada Pancasila kita wujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keliru hakimnya di dalam perkara ini. Kalau polisi dan jaksa tidak keliru karena mereka adalah budak undang-undang. Mereka diperintah untuk taat kepada aturan perundang-undangan. Hakim tidak. Hakim diperintah untuk berada di atas aturan undang-undang. Oleh karena itu dia disebut yang mulia. Karena undang-undang itu merupakan regulasi yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini bisa presiden bersama-sama dengan DPR, bisa gubernur bersama-sama dengan DPRD, bupati bersama-sama juga dengan DPRD. Bisa saja undang-undang itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Dirubahnya di mana? Melalui proses pengadilan. Oleh hakim yang mulia yang kedudukannya berada di atas aturan perundang-undangan. Oleh karena itu hakim landasannya apa? Dikasih lambang sudah. Cakra Pancasila 5 sila. Maka harusnya hakim ini melihat gitu loh, secara moral tinggi mana. Jadi moral itu kemudian melihat bahwa ini manusia. Langkah satu-satunya yang harus dilakukan apa? Menyelamatkan mereka dari laut yang ganas, dari kematian yang harus dialami oleh mereka kalau tidak ditolong. Maka yang dilakukan oleh nelayan ini sangat mulia. Di dalam cerita itu ada Hakim Hobbs kalau saya tidak salah di Amerika yang membebaskan orang. Itu merupakan ceritanya Pak Bernard. Ketika ada 10 orang yang menyeberang di hutan di Amerika sana, di dalam suku Apache yang sangat kejam. Jadi kalau orang-orang ini ketangkap di tengah jalan itu akan dipotong lehernya dan digantung dengan tonggak-tonggak yang tinggi. Maka 10 orang ini salah satunya adalah seorang ibu yang membawa bayi. Dan kemudian di tengah hutan Amazon itu ternyata bayi ini menangis. Si perempuan dihadapkan pada dilema apa yang harus saya lakukan. Dia melakukan menutup mulut si bayi ini dan mereka berlari. Ketika selamat si bayi ini mati. Maka ibu ini dihadapkan ke pengadilan karena dugaan melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Terbukti ya, tetapi ini tidak pantas dan tidak layak untuk dihukum karena nilai kemanusiaan lebih tinggi, yaitu adalah untuk menyelamatkan mereka bersama-sama. Dan apa yang dilakukan ibu ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan mereka termasuk bayinya sebenarnya. Betul. Tetapi bayinya, malangnya ditentukan lain dan dia harus meninggal dunia. Maka mau tidak mau, kalau ibu ini dihukum, justru pengadilan itu tidak mempunyai muka. Menjadi sebuah tempat untuk pembantaian orang. Ya. Maka ketika Anda bertanya, Rohingya ini yang salah siapa? Yang salah adalah hakimnya. Hakimnya tidak memahami kedudukannya sebagai seorang hakim. Hakimnya tidak memahami bahwa dia duduk di atasnya ada Pancasila. Itu perintah Pancasila loh, perintah undang-undang, gambar lambang pengadilan jelas kok. Maka seharusnya hakim seperti ini ditatar kembali oleh Mahkamah Agung. Saya lihat itu beritanya dikirim oleh beberapa teman, makanya saya rencananya itu memang minggu depan itu mau bilang beberapa tim untuk mengecek perkara ini sampai di mana, sehingga kami bisa bantu untuk melakukan PK kalau ternyata sudah berkekuatan hukum tetap. Kami berharap ini nelayan tidak pantas dihukum ini. Semuanya harus diberikan ganjaran.
Sekalipun yang salah adalah hakimnya dan polisi jaksa tidak salah karena mereka adalah budak undang-undang, tetapi aparatur penegak hukum itu juga harus memiliki empati dan mengerti tentang tata cara pelaksanaan aturan perundang-undangan. Maka terhadap polisi dan jaksanya ini juga harus diberikan sanksi oleh Kapolri sama Jaksa Agung. Supaya kita baik ke depan lah. Berarti kedudukan moral di sini lebih tinggi. Iyalah, nolong orang kok. Nggak diperbolehkan itu lucu gitu loh. Apalagi di tengah laut. Itu dibolehkan, pasal 49 itu aja membolehkan loh. Jadi seseorang itu dihapus pidananya, diberikan alasan pemaaf. Ketika dia melakukan sesuatu tindakan itu dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan orang lain itu loh. Oke. Ya, baik. Karena dia membayangkan dirinya sendiri. Aristoteles mengatakan epikeia. Saya mendudukkan diri saya sebagai nelayan itu di tengah laut melihat ada orang-orang, perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua. Kalau saya tidak menolong mereka, mereka akan mati. Saya membayangkan diri saya adalah menjadi mereka. Apa yang harus saya lakukan sebagai nelayan itu? Yang saya lakukan adalah menolong mereka, naikkan di atas perahu saya bawa ke darat untuk saya kasih makan dan saya kasih minum, sehingga mereka tidak mati. Itu tidak bisa dinalar oleh akal sehatnya polisi, akal sehatnya jaksa, akal sehatnya hakim, itu bobrok semua itu. Oke. Baik, ini Itu menyatakan bahwa kita itu tidak Pancasilais. Kita tidak bertuhan itu. Bisa ada sampai seperti itu, lucu saya rasanya. baik. Nanti semoga ada kejelasan ya Pak ya dari kasus ini dan Rumah Pancasila bisa hadir kembali untuk membantu masyarakat seperti ini. Pak Bernard. Ya, mungkin ada saya tanggapan? tambah dua hal. Jadi secara universal nyawa manusia itu melampaui konstitusi, melampaui agama. Jadi dia lebih berharga dari semua itu. Apalagi hanya soal aturan teknis. Martabat dan nyawa manusia melebihi itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hukum itu secara teoritis ada yang namanya hard cases dan routine case. Routine case itu adalah kasus-kasus biasa yang memang secara kasat mata tidak bermasalah kalau penerapan undang-undang dengan tutup mata saja gitu. Pencopet yang ketangkap polisi di pasar, kemudian di proses pencurian, tutup mata aja pakai pasal pencurian tidak ada masalah. Tetapi seperti kasus yang tadi saya tidak ikuti, tapi seperti selintas saya dengar, ini adalah menolong orang yang walaupun ilegal, tetapi ini nyawa orang yang diperlukan. Ini namanya hard cases. Kasus rumit, di mana penyelesaiannya tidak cukup dengan penyelesaian hukum, tapi harus tindakan moral. Ada dua sih pendapat, ada model dari Dworkin, ada model dari Hart. Dworkin mengatakan, kalau Anda menyelesaikan kasus-kasus keras atau kasus-kasus rumit seperti itu, yang aturannya kalau diterapkan, aturan teknis kalau diterapkan bermasalah, maka larilah ke prinsip. Tadi salah satu prinsipnya adalah martabat dan jiwa manusia melebihi konstitusi dan melebihi agama. Oke. Maka aturan harus dikalahkan. Lalu ada model dari Hart. Dia katakan, jika menghadapi hard cases, di mana aturan-aturan hukum dilematis untuk diterapkan, seperti tadi contoh yang dimunculkan oleh Pak Yosef, ibu yang terpaksa membekap mulut anaknya dan meninggal. Apakah seorang ibu rela dengan rela-relanya membunuh anaknya demi orang lain? Tidak. Dia sebenarnya ingin menyelamatkan semua orang dari situ. Anak ini tidak boleh bersuara. Kalau bersuara maka seluruhnya mereka akan mati. Jalan satu-satunya adalah membekap dan kematian. Ini namanya hard cases. Tidak bisa tutup mata pakai pasal pembunuhan. Nah, di negara-negara yang sangat kuat positivisme hukumnya, yaitu aturan harus ditegakkan, memang diproses sampai putusan pengadilan, lalu ada amnesti di ujungnya. Di Indonesia ada mengenai nenek yang kakao ya Pak. Ya. Iya. Hakim menjatuhkan hukuman denda. Tapi pada saat itu karena kondisi ibu itu tidak mungkin bisa membayar denda, hakim mewajibkan semua orang yang hadir di situ, termasuk hakim, untuk menyumbang
agar membayar denda itu. Karena kita lah yang kurang peduli pada dia, maka dia menjadi begitu. Nah, ini namanya penyelesaian hard cases. Oke. Jadi tidak bisa hitam putih seperti kasus biasa, ini kasus-kasus rumit. Memang hakim kita dalam pendidikan hukum kita tidak pernah ditanamkan namanya penyelesaian hard cases. Kita selalu menganggap bahwa penyelesaiannya pokoknya aturan mengatakan apa, itulah, tutup mata saja. Padahal tidak bisa seperti itu. Ada kasus-kasus di mana persoalan moral itu jauh lebih sentral daripada sekedar persoalan hukum. Oke. Ya. Ini kasus menarik sekali, nanti harapannya kita bisa mengikuti ya Pak Rumah Pancasila, Pak Yusuf. Bukan hanya mengikuti, Dan saya memang sudah datang. menyampaikan akan perintah tim untuk ngecek Oke. perkaranya sampai di mana dan kita akan memberikan bantuan. Oke. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk semuanya penegakan hukum di Indonesia ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan.